gitu. Terus kalau gue bilang gini, karena gini ya, nggak tahu mungkin Om Project sering ditanya nggak, ini udah diakumulasi tapi belum naik-naik kok, gimana itu? Ya kan? Karena gini teman-teman, kan nggak selalu habis diakumulasi terus naik, nggak ada ceritanya, nggak akan ada selalu cerita kayak gitu. Mereka juga harus lihat. Ketika misalkan satu saham sering diomongin di luar, kalian denger nih satu saham ngomong di mana-mana orang tuh ngomongin saham ini. Nah itu udah dipastiin saham itu susah naik atau saham itu lagi mau jualan gitu. Karena kita mikir aja gini. Kita mikir aja, ya namanya saham kan harus ada yang beli, terus harus ada yang jual kan, bener nggak? Kalau nggak ada yang jual, nggak ada yang mau beli. Terus kalau kita mau jual, kalau nggak ada yang beli, ya nggak bisa juga gitu. Ya kan? Kan logikanya karena kan saham itu kan supply demand. Jumlah beredarnya kan fix. Kecuali ada corporation baru nambah. Tapi kalau enggak kan tetap itu aja, 1 juta lot ya 1 juta lot itu aja. Nah, untuk bisa mereka jualan atau untuk mereka bisa ya mau jualan gitu, mereka kan harus ngomong di luar supaya kita ini tahu, oh ya ternyata si saham A ini mau corporate action, mau segala macam lah, mau pokoknya hal-hal yang bagus lah, sehingga memicu kita untuk beli gitu. Once ketika mereka memicu kita udah beli, mereka bikin kita mau beli, ya udah kita pasti mereka pasti, kita sebagai big playernya akan memanfaatkan momentum, toh mumpung ada yang beli, ya udah gue jualan gitu. Benar? Ya kan? Benar. Jadi gue ngajarinnya kita itu jangan berpikir sebagai retail, tapi kalau kita harus berpikir sebagai kita sosokan jadi big player. Gue kalau lagi punya barang, kebetulan ada yang banyak mau beli, gue jual nggak? Ya pasti gue jual gitu. Urusan gua ngumpulin lagi ya tuh urusan nanti lah gitu, gampang gitu, nggak susah. Nah kayak gitu, itu menurut gua gitu. Nah itu yang kalau gua sering seperti itu sih. Cuman kalau scalping ya mostly pakai tape reading lah, kita baca tape reading, terus gua biasanya juga dibantu sama chart dengan time frame 5 menit gitu-gitu. Jadi itu juga membantu lah. Contoh mungkin kalau yang gue sering pakai itu ketika satu saham secara time frame 5 menitnya cukup sideways dan menuju ke atas, nah tiba-tiba tuh ada spike volume. Begitu spike volume, gue cek bid offer-nya kayak gimana posisinya, kayak gitu sih. Oke, keren banget tuh. Gimana teman-teman? Udah nangkep belum nih? Ini gua summarize ya. Jadi kata Om Hendy tadi itu ada 2 cara ya metode kita identifikasi pergerakan bandar. Pertama ada cara swing sama cara tape reading ya, intraday. Kalau intraday itu pure kita hanya melihat price action dari tape reading ya, teman-teman bisa ngecek bid offer gitu kan, bisa ngecek mungkin kalau yang biasa ikut kelasnya Project kan ada tick chart gitu kan, ada juga power buy sell dan sejenisnya. Jadi pure tape reading kita ngelihat nih gimana kayak tadi kan sempat dibahas juga, kalau di PD itu ada opsi di mana kita bisa ngelihat running trade cuma saham itu aja kan? Iya benar. Nah itu kita di MNC juga teman-teman, kalau jangan lupa tuh MNC. Gue tuh udah bikin trader view namanya ya. Jadi di trader view tuh udah one stop solution. Beli promo ya. One stop solution. Jadi teman-teman bisa ngelihat tick chart, bisa ngelihat power buy sell, bisa ngelihat dan summary, bisa haki bisa tick chart, candlestick, tick chart, terus juga running trade buy saham itu aja. Jadi di running trade MNC itu justru lebih greget ya. Kalau teman-teman ngelihat ada BO sama SB ya. BO itu maksudnya buy offer ya, jangan salah ya. BO itu buy offer, SB itu sell at bid. Nggak mungkin online. Jadi dan itu tadi tuh kata Om Hendy kan, kita harus lihat nih yang mana yang kalau nge-HK jebret, yang mana kalau nge-HK cuma dikit-dikit doang, yang mana kalau nge-HK mungkin cuma maintain. Kalau teman-teman pernah dengar project sharing juga,
di Today Down itu tuh ada beberapa karakteristik memang. Kalau teman-teman ngelihat cuma satu itu maintain, cuma maintain doang. Kalau teman-teman tiba-tiba ngelihat 30, 36, 37, 38 itu bandar maintain juga. Cuman kalau tiba-tiba jebret, zeret, puluhan ribu, nah itu tuh baru ya bisa kita bilang tuh big player lah masuk ya, baik dia mau HK atau kaki itu ya. Itu dari tape reading. Nah kalau swing tadi ya kata Om Hendy itu ada 4 metode: akumulasi, markup, markdown, sama distribusi. Ini simpelnya kalau teman-teman pengen tahu ya, akumulasi dan distribusi itu adalah tempat di mana teman-teman tuh sulit untuk mengetahui lebih detail karena pada dasarnya mereka akan memberikan news tadi kan. Kalau nggak ada news ya mungkin nggak bakal naik. Kalau misalkan orang udah ngomongin ya mungkin dia bakal distribusi dan sejenisnya. Jadi memang akumulasi distribusi ya bandar akan sulit untuk diidentifikasi, tapi ketika markdown dan markdown itu pasti adalah fase partisipasi. Teman-teman pasti diajak tuh, news sudah muncul gitu kan. Terus tadi itu candlestick-nya ada volume lah apa dan segala macam gitu kan. Tadi kan ada yang nanya, kalau misalkan sahamnya nggak ada volume, tiba-tiba volume muncul, nah itu pasti sudah fase markup atau markdown ya. Gitu. Terus mungkin jadi simpelnya seperti itu. Boleh. Dikit ya. Mungkin kalau project bilang kalau di running trade keluar satu lot itu tuh biasa kalau gue di grup tuh kita ngomongnya lagi ngiklan. Jadi lagi pasang di billboard, bro. Lagi ngiklan biar kita tahu ada sahami. Oh, karena persepsi nggak tahu ya sekarang orang tuh masih nganggap kayak gitu apa enggak. Tapi kalau orang kan dulu kan chart terbatas, charting tools itu kan terbatas, sehingga mereka kan ngandalinya running trade. Di setiap sekuritas ada running trade. Jadi begitu kita lihat satu saham itu keluar terus di running trade tuh, kita pasti langsung berpikir, wah ini saham bakal naik nih, yuk kita beli. Padahal kita jarang lihat lotnya gerak. Oh ini satu lot doang. Jadi itu yang kita sebut sebagai iklan. Jadi memancing kita retail untuk join untuk beli sahamnya lah. Mungkin indikasinya biasanya itu mau jualan kayak gitu sih. Oh, jadi kalau teman-teman ngelihat kalau ada saham ya munculnya satu lot itu ngiklan ya, bisa mereka udah punya barang pengen nongolin ya. Jadi memang gini, ketika transaksi satu lot itu sebenarnya satu transaksi satu frekuensi. Jadi kalau dia banyak satu lot otomatis dia bakal muncul di top frekuensi ya. Jadi terkadang teman-teman ketika melihat saham frekuensi gede, mau nggak mau teman-teman harus lihat detail juga gimana cara mainnya. Apakah memang transaksinya gede kayak bumi gitu kan. Kalau dulu tuh yang volumenya gede-gede itu di maintain tuh Myrek ya. Kalau sekarang Home kalau nggak salah apa sih yang volumenya rata tuh lupa gue. Home bukan sih? Home. BP Bull. BP ya? BP Bull itu. Nah, BP Bull. Nah, jadi ada memang saham-saham yang volumenya itu di-maintain kayak rame terus kan satu lot frekuensinya ada mulu gitu. Nah, itu hati-hati ya. Tadi kalau kata Pak Hendy bisa aja itu mau jualan atau cuma iklan lah. At least ketika orang ngelihat running trade kan lagi ngeliat running trade sama apa nih gitu kan, yang mau dibeli, ada yang ini, at least orang tuh ngecek gitu ya nggak sih? At least yang tadinya nggak sama apa sih, ketika nongol di running trade satu-satu, ya udah deh gue cek gitu, at least ngecek. Mungkin buat orang-orang yang FOMO gitu kan langsung HK mungkin ya, kita nggak tahu. Nah makanya mungkin perlu hati-hati tuh kalau teman-teman ngelihat saham yang ada satu lot gitu. Nah balik lagi deh. Tadi mungkin gue tambahin kayak contoh mungkin BP terus Bull itu kan volumenya rata kan, Nah itu biasa itu ada indikasi sahamnya di repo atau sahamnya di lelang, bukan di lelang, di apa? Di gadai. Iya, repo. Sahamnya di gadai kan, di repoin gitu. Makanya kenapa volumenya rata ya, karena makan gua sama Project, kita tiap hari tuh kerjanya tuker-tukeran barang gitu. Jadi maintain si volumenya gitu. Jadi jangan terlalu senang ketika kalian ketemu, wih ini volumenya gede terus rata, jangan, hati-hati. Dulu ada satu saham, gue lupa, udah lama. Jadi volumenya tuh satu hari segini, bawahnya gini, besokannya naik lagi, satunya gini. Jadi benar-benar sehari panjang
besoknya turun, lusanya naik, apa selanjutnya tuh turun gitu. Jadi benar-benar kayak rapi banget, kayak sisir gitu loh. Nah itu salah satu yang apa yang direpoin. Kemudian eh, dulu kalau yang udah kelar direpoin itu SSMS itu paling kelihatan juga. SSMS itu di bawah tahun 2020. Nah itu contoh-contoh barang-barang repo. Oh Zinc, iya, 2020 ya. ya zinc juga. Tapi gue agak kurang yakin. Tapi zinc itu rada pengalaman gue di zinc itu rada agak galak sih. Jadi yang maintainnya cukup galak lah gitu. Asik. Asik. Tuh, hati-hati tuh Zik. Yang maintain galak. Yang maintain galak. Tuh. Terus ya paling Gitu, kalau itu. kalau kita ngobrolin frekuensi mungkin tadi kalau mungkin sekarang kayak contohnya MNC sekuritas itu kan ada buy power terus sell power gitu ya. Nah buy power itu sebenarnya mereka ngitungnya frekuensi sih. Jadi frekuensinya kecil tapi lotnya besar itu artinya biasanya yang masuk itu bukan retail atau bukan pemain kecil lah gitu. Jadi itu yang sebenarnya artinya buying power atau mungkin sell power gitu. Ketika tiba-tiba frekuensinya kecil tapi lotnya gede, nah itu biasa ada indikasi gitu. Makanya kalau scalping itu salah satu tape reading ya kita juga lihat itu gitu. Jadi begitu setup bid overnya udah lumayan rapi, karena kan mungkin harusnya udah pada ngerti kali ya tape reading kan sekarang udah diajarin di mana-mana ya kayak gimana fase orang jualan, fase orang beli gitu kan. Gimana kayak misalkan kan logikanya yang harus kita hati-hati itu ketika kita kan retail berpikir, wih ini bidnya tebel nih, aman dong, berarti nggak diguyur, padahal sebaliknya gitu kan. Jadi kita harus berpikir sebaliknya gitu loh. Ngerti ya? Jadi ketika bidnya tebel benar-benar tebel dan rata dan rapi banget itu misalkan 10.000 ya 10.000 terus semuanya. Nah itu justru kalian hati-hati karena dan itu sering terjadi di saham-saham trendliner kecil-kecil. Contoh mungkin True kali ya. Kayaknya gue kalau nggak salah tuh sempat nge-track True yang pas ditarik ke atas terus dibanting habis. Nah itu kan tiba-tiba kayak gitu. Kalau nggak salah tuh kayak 10.000 terus terakhir sama apa ya? Gue udah lihat jadi bener-bener 1.000 tiba-tiba dicabut. Jadi sisanya 1.000 tinggal 2 lot, 3 lot, 2 lot, 3 lot gitu. Jadi nah, saham-saham yang kayak gitu tuh cenderung terjadi di saham-saham trendliner yang kecil-kecil lah gitu. Makanya kalau kita nggak terbiasa trading di saham-saham kecil, ya kayak Hope atau mungkin gue rasa Project lebih sering trading di saham kecil ketimbang gue. Gue tuh jarang trading. Gue tuh scalping pun rata-rata di second liner. Gue jarang banget trading di saham-saham trendliner, bro. Gue jarang. Kalau gua sebenarnya memang gini. Kalau gua tuh semua metode kan di saham logian kita semua metode kan kita ajarin ya. Cuman kalau gua pribadi tuh gua tradernya tuh swing ya. Cuman cara masuknya intraday gitu loh. Jadi kalau intraday misalkan swing ini ada bagus lah, ada trend breakout lah apa segala macam. Cuman kalau intraday nggak mendukung gua nggak masuk gitu loh. Jadi gua tuh pribadi bukan seorang intraday banget gitu loh, nggak kayak Cijani gitu kan siap. Nanti Cijani gua undang juga deh itu ratu scalper tuh gila. BC aja dicopet sama dia gila tuh, keren banget tuh. Nanti iya, jadi gitu. Kalau gua sih sebenarnya bukan nggak pernah nyari beli saham gorengan. Cuman kan karena gua biasanya bawa pasukan ya teman-teman di grup juga di premium. Gue tuh kadang punya beban kalau masuk saham gorengan, kalau nyangkut tuh serem gitu. Kadang kan kalau dulu tuh kalau misalkan gue pas lagi aktif-aktifnya terabar ya, sekali masuk tuh kadang sepatan 2 papan tuh habis sama kita gitu loh. Sedangkan kalau masuk di saham gorengan, gue ngajakin, saham gorengan HK jebret gitu kan. Resiko bid dicabut lah, offernya hilang lah, terus mungkin tiba-tiba ARB itu tinggi banget. Makanya gue pribadi jarang show kalau gue beli saham gorengan gitu. Iya benar, sama itu yang gue lakukan juga. Jadi kok sebenarnya gue udah sering jelasin sih, maksudnya ke member gue juga gue bilang
kita tuh kadang gue nggak berani ngajak karena apa ya? Karena terlalu kecil. Kalau misalnya gue ngajak, yuk kita makan ini gitu, itu pasti pasti bahaya gitu. Karena ya itu balik lagi seperti yang gue bilang, tiba-tiba banyak nih ikan yang nyamperin kita, why not kita serok lah, ngapain Iya, lagi ya kan? Nah itu teman-teman, makanya benar. kalian harus berpikir kayak itu. Kalian jadi kita belajar untuk berpikir sebaliknya gitu. Kayak tadi gue bilang kan banyak orang berpikir, oh bid yang tebal itu pasti sahamnya akan naik. Enggak. Kadang terutama saham-saham kecil itu tiba-tiba bidnya tebal yang tadinya mungkin ratusan atau ribuan lot, tiba-tiba 10.000, 10.000, 10.000 lot, 11.000, 11.000 lot. Nah itu justru hati-hati kayak gitu. Terus gue ada satu, dulu gue pernah dulu lah waktu masih awal-awal belajar, terus ikut satu grup. Nah si mentornya itu ngajarin gue cara bacanya, nih saham nih bakal di hari itu bakal di maintain atau enggak gitu. Jadi kalau lagi di fase akumulasi atau lagi di fase mereka kemungkinan akan menarik si saham itu lihat total bid sama total offer ini 1:1, total jumlah bid dan offernya itu 1:1. Nah tapi itu butuh sekuritas lama sih. Gue nggak tahu MNC itu bisa ngedetect harga sampai 15 papan atau 20 papan nggak? Kalau bisa berarti itu bisa dipakai. Nah, kalau di MNC justru gua kasih screening namanya nama screeningnya masih lupa. Bid over ranking. Nah, kalau bid over ranking itu pure yang gue bikin. Jadi bid over ranking itu saham yang total bidnya lebih besar total offer. Tapi total ya. Perkara bid teratas sama offer teratas tebel mana itu nanti teman-teman ini sendiri, karena secara basic biasanya nih ya, kalau bandar mau narik barang yang ditebel itu memang offer. Yep, betul. Harusnya gitu, harus offer yang ditebelin. Karena apa? Karena yang nebelin ini barang dia makan sendiri gitu. Iya. Ya, basicnya kayak gitu. Nah, cuman secara overall dia akan bikin seolah-olah bidnya gede gitu. Karena apa? Karena nanti dia akan nebelin di paling bawah gitu. Itu nggak mungkin dimakan. Gitu. Yeah. Karena basically kalau bandar asli, dia itu punya barang, punya cash. Jadi ada barang di kanan dimakan. Itu bandar asli. Kalau bandar kiri, dia cuma punya cash tapi nggak punya barang gitu loh. Kalau gue jadi dia angkot bandar keliling. Kalau bandar keliling itu dia tuh sebenarnya punya duit, punya banyak gitu loh. Cuman yang dia lakukan itu cuman ngejebak orang karena dia cuman mungkin makan dikit, seolah-olah dibikin beatnya gede gitu kan. Orang ikut makan, dia sambil jualan gitu loh. Nah itu jeleknya bandar yang menurut gue sih bandar numpang lah ya. Bandar numpang. Dibilang miskin duitnya banyak gitu, susah juga sih. Cuman menurut gue bandar numpang gitu. Iya. Karena bukan lahan dia gitu. Sebenarnya kita istilah bandar itu enggak selalu negatif, karena kalau misalnya bandar yang benar-benar dia sebagai liquidity provider gitu, mereka menjaga likuiditas si saham itu gitu loh. Jadi tiap pagi kalian buka, tiba-tiba bid offer keluar ada lot, itu kan bukan otomatis tiba-tiba si saham itu nongol. Itu kan semua pasangan order orang gitu loh. Order yang benar dari si liquidity providernya, dari kita sebagai retail gitu. Jadi kita nggak coba deh iseng-iseng kalian buka, kan kalau di sekuritas tuh bisa klik misalkan harga BCA 7.600, kalian klik itu kan bisa lihat yang ngantri di 7.600 itu siapa aja. Nah sometimes kan ada yang bulat-bulat isi jumlah antriannya bulat-bulat, katakan mungkin 100 lot, 10.000 lot, 10.000 lot gitu-gitu. Jadi tiap saham itu punya kode-kode jumlah saham, jumlah lot yang mereka jaga gitu. Itu iseng-iseng kalian bisa cross check. Misalkan mungkin lebih berasa itu kalau misalkan di saham-saham kecil, katakan mungkin nggak tahu lah, mungkin Hope atau apa, kalian coba besok pagi jam 8.58 atau 8.50, tapi itu nggak kelihatan ya, 8.58 lah, belum
menjelang jalan kalian klik. Pokoknya kalian lihat, jadi yang ngantri di harga tertentu itu ada yang aneh nggak? Ada yang jumlah lotnya bulat-bulat apa enggak gitu. Nah itu biasanya penunggunya lah. Itu biasanya penunggunya. Oke. Gua ada pertanyaan nih. Tadi kan ada markup, markdown, terus akumulasi distribusi, terus juga tadi sempat di-mention kalau sideways tuh biasanya entah dia akumulasi atau distribusi. Nah, kalau Kohandi sendiri atau teman-teman sendiri biasa share, ada nggak teknik buat screeningnya gitu loh? Karena kan mungkin kalau namanya screening kan kita pakai sistem atau misalkan screeningnya top down, misalkan kita ngelihat nih koal lagi naik, oke deh kita cekin satu-satu koal mana sideways, kita cekin bandar mulutnya, atau kayak gimana? Atau misalkan kita screeningnya tuh tunggu mereka sudah markup gitu loh, jadi udah ada fase partisipasi, volumenya melonjak atau candle-nya big white candle gitu, baru muncul screeningnya. Kalau Pak Hendy sendiri lebih seringnya kayak gimana? Dari yang sideways dulu atau gimana? Kalau gue sih biasanya memang gue compare sama makronya, jadi kira-kira nih sekarang lagi ngapain, terus yang paling berpotensi di sektor apa, jadi itu yang bakal gue pantau gitu.